bisa dikatakan sebagai kurikulum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalani aktivitasnya selama bulan Ramadan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sholat. Jadi sholat itu kan hukumnya wajib ya. Tapi di bulan Ramadan itu kita nggak bisa ngejalanin sholat wajibnya aja. Karena kalau kita ngejalanin sholat wajibnya aja, apa bedanya sama bulan-bulan lain selain bulan Ramadan? Sedangkan yang kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan yang beda gitu, penuh berkah, penuh maghfirah ya kan. Nah, adapun sini saya bilang tadi meningkatkan kualitas sholat. Bagaimana yang kita tahu bahwasanya pada bulan hukum asal dari ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Makanya di sini saya bilang meningkatkan kualitas bukan meningkatkan kuantitas. Karena kalau meningkatkan kuantitas itu sudah ranahnya muamalah. Karena tidak boleh ada kreativitas, tidak boleh ada inovasi dalam ibadah. Jadi kita hanya melakukan ibadah itu sesuai yang dianjurkan saja gitu. Yang dianjurkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui contoh dari Rasulnya. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini kan ada satu sholat yang khusus kita lakukan pada bulan Ramadan saja, yaitu sholat tarawih. Kita mungkin semuanya sholat tarawih lah ya. Ada yang ngerjain 8 rakaat, ada yang 12 rakaat, bahkan sampai 20 rakaat. Itu bagus. Tapi kita nggak bisa di zona nyaman itu aja. Karena masih banyak sholat-sholat sunnah lain yang bisa kita lakukan selain sholat tarawih. Dan pahalanya luar biasa. Yang pertama, ada sholat rawatib. Sholat rawatib ini mungkin kita sering dengar ya, tapi jarang kita lakukan. Yang kita tahu juga, sholat rawatib ini sebelum subuh, ya kan? Sebelum zuhur, sudah zuhur, sebelum asar, sebelum dan sudah maghrib, dan sebelum dan sesudah isya. Di sini saya ingin mengutip dari Ibnu Umar. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sholat rawatib itu ada 12 rakaat. Nah ini yang kita mungkin, saya juga baru tahu ini. Sholat rawatib itu ada 12 rakaat. Yang pertama dua rakaat sebelum subuh. Yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga 12 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Terus banyak yang nanya, loh yang sebelum asarnya mana? Terus yang sebelum maghribnya mana dan sebelum isyanya mana? Nah ini saya jelasin. Jadi sholat rawatib itu adalah sholat yang menyempurnakan sholat fardu. Jadi semisalkan kita ngerasa sholat fardu kita itu kurang khusyuk atau kurang maksimal lah gitu, ya udah kita ngelaksanain sholat rawatib 12 rakaat aja. Nah, sholat rawatib ini keutamaannya apa? Allah akan memberikan sebuah rumah di surga kalau kita konsisten melakukannya sampai kita wafat, sampai Allah menentukan kapan kita akan berpulang. Jadi kalau misalnya kita konsisten, apalagi di bulan Ramadan ya, Ramadan ini sebagai titik balik keimanan kita gitu ya. Misalkan sebelumnya lagi down, up and down ya kan, al imanu yang yazid wa yang kus. Tapi kalau bulan Ramadan ini yang takis iman gitu, setiap hari itu tuh bertingkat terus keimanan kita. Nah ini, jadi sholat rawatibnya itu kalau bisa kita konsisten gitu, supaya kita diberikan sebuah rumah, diberi jaminan sebuah rumah dalam surga. Nah terus gimana itu kabarnya sholat yang sering kita anggap sholat rawatib tapi tidak termasuk dari 12 rakaat ini? Itu memang sholat yang beriringan dengan sholat fardu.
tapi itu namanya sholat mutlak. Dia punya apa ya, keutamaan sendiri gitu. Kalau misalkan yang rawatib ini, dia keutamanya diberikan rumah di surga. Nah, kalau sholat mutlak ini ada lagi gitu, keutamaannya beda lagi, tapi diperbolehkan. Nah, terus apalagi gitu sholat sunnah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan? Kalau pagi itu kan ada waktu duha ya. Waktu duha ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu syuruk. Mungkin kita juga sering dengar ya, sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah syuruk ini dia waktunya itu kurang lebih 1,5 jam dari sholat subuh. Misalkan sholat subuh kita jam berapa sih? 5 lah ya selesai ya. Ya berarti jam 6:30 atau jam 7 gitu. Sholat syuruk bisa melakukan 2 rakaat. Utamanya apa? Kalau misalkan sholat syuruk itu pahalanya sama seperti kita berhaji atau berumrah, lengkap tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Jadi kalau misalkan kita nih belum ngantuk atau sambil nunggu kuliah online, offline ya sekarang ya, sorry. Ya sebelum berangkat lah ke kampus, bisa tuh sholat syuruk dulu. Karena kan kalau misalkan udah datang ke kampus agak susah ya mau ngelaksanain sholat duhanya. Sholat syuruk aja itu pahalanya seperti pahala orang yang berhaji atau berumrah tanpa dikurangi sedikit pun. Cuma 2 rakaat. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, terus yang kedua itu waktu pertengahan duha. Itu sekitar jam 8, 9, 10 lah.